Baik, selamat pagi Pak Ajis dan Bu Rahma. Kami dari kelompok 5 Rombel 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai power dan politik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ida Wahyuningsih, lalu ada Mega Asri Mailina, ada Rahmat Mulyadi, Ras Anindita, Muhammad Wisnu, Alif Denia Hisan, dan Adelia Putri. Next. Untuk materi yang akan dibahas kali ini ada 3 subbab. Yang pertama mengenai power atau kekuasaan, yang kedua the special case of empowerment, yang ketiga political implication of power. Untuk powernya, subbabnya lagi ada perbedaan antara power, otoritas, dan pengaruh atau influence. Lalu ada klasifikasi power, ada pendekatan kontingensi kekuasaan. Untuk the special case of empowerment ada kompleksitas pemberdayaan. Untuk political implication of power ada perspektif politik kekuasaan dalam organisasi, ada strategi khusus untuk akuisisi kekuasaan, dan a final word on power and politics. Next. Yang pertama yaitu power atau kekuasaan. Jadi power didefinisikan sebagai kekuatan potensial, dan lebih rincinya didefinisikan sebagai kemampuan potensial untuk mempengaruhi perilaku, untuk mengubah jalannya peristiwa, untuk mengatasi perlawanan, dan membuat orang melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan sebaliknya. Lalu ada perbedaan antara power, otoritas, dan pengaruh atau influence. Yang pertama, power itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat individu atau kelompok melakukan sesuatu, atau untuk membuat orang lain atau kelompok berubah dalam beberapa cara. Yang kedua, otoritas itu merupakan sumber dari power. Nah, otoritas ini didefinisikan sebagai hak untuk memanipulasi atau mengubah orang lain. Otoritas yang membedakan otoritas dengan power yaitu dari segi legitimasi dan penerimaannya, karena otoritas ini pengaruhnya lebih luas dari power. Yang ketiga ada influence. Influence ini sendiri melibatkan kemampuan seseorang untuk mengubah orang lain secara umum, misalnya mengubah kepuasaan dan kinerja mereka. Lalu untuk influence dan power sendiri ini sebenarnya hubungannya itu erat, dan kedua hal ini bisa sama-sama terlibat dalam proses kepemimpinan. Next. Selanjutnya ada klasifikasi power menurut John French dan Bertram Raven. Yang pertama itu ada reward power. Nah, reward power ini sumbernya itu didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Target dari reward power ini yaitu harus menghargai adanya rewards. Nah, dalam konteks organisasi atau perusahaan, manajer itu bisa punya banyak potensial rewards, misalnya seperti kenaikan gaji, promosi, informasi yang berharga, tugas kerja yang menguntungkan, lalu ada lebih banyak tanggung jawab, peralatan baru, pujian kepada bawahan atau karyawan, lalu ada umpan balik dan pengakuan yang tersedia bagi bawahan atau karyawan. Yang kedua ada coercive power. Coercive power ini sumbernya yaitu tergantung pada rasa takut. Jadi orang atau manajer yang punya coercive power ini berarti mereka punya kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi yang tidak diinginkan kepada orang lain, atau setidaknya membuat ancaman yang diyakini orang lain itu akan mengakibatkan hukuman atau hasil yang tidak diinginkan. Nah, contoh dalam konteks organisasi atau perusahaan yaitu penurunan gaji, surat peringatan, penurunan jabatan, atau bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Next. Lalu ada legitimate power. Nah, legitimate power ini sumbernya berasal dari posisi resmi yang sah, yang dijabat atau diduduki oleh seseorang. Bisa dalam suatu organisasi, birokrasi, atau pemerintahan. Nah, seseorang bisa dikatakan punya kekuasaan yang sah apabila kekuasaan tersebut itu diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi, lalu punya hak dan wewenang untuk memerintah atau memberikan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya juga wajib untuk
mematuhi atau mengikuti instruksi tersebut. Nah, legitimate power ini biasanya itu disebut dengan otoritas, dan hubungannya itu juga erat dengan reward power dan coercive power, karena seseorang yang punya legitimate power ini bisa juga memberikan reward dan punishment, tapi legitimate power ini berbeda dengan reward dan coercive power karena tidak tergantung pada hubungan dengan orang lain. Jadi legitimate power ini tergantung pada posisi atau peran yang dipegang oleh orang tersebut. Contohnya misal orang yang punya legitimate power karena gelar mereka seperti wakil presiden eksekutif, atau karena posisi mereka yaitu seseorang yang dituakan dalam suatu organisasi atau suatu keluarga. Lalu yang keempat ada referent power. Referent power ini diperoleh berdasarkan kekaguman, karisma, keteladanan, dan kepribadian seseorang. Contohnya, misalnya pengiklan yang memanfaatkan jenis power ini ketika mereka menggunakan selebriti, misalnya bintang film atau tokoh olahraga, untuk memberikan iklan testimonial produk mereka. Lalu, manajer yang punya referent power ini harus menarik bagi bawahannya atau karyawannya, sehingga karyawannya itu nanti akan mematuhi perintah manajer tersebut. Legitimate power, referent power ini terlepas dari apakah manajer itu nantinya memiliki kemampuan untuk menghargai atau menghukum, atau apakah mereka punya legitimasi. Jadi yang penting bawahan atau karyawan itu menganggap manajer punya kepribadian atau karisma yang menarik bagi mereka. Next. Yang terakhir ada expert power. Jadi expert power sumbernya itu didasarkan pada keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Para ahli yang dianggap punya pengetahuan atau pemahaman hanya di bidang-bidang tertentu saja yang terdefinisi dengan baik. Secara khusus, target power expert ini harus melihat orang tersebut sebagai orang yang kredibel, dapat dipercaya, dan relevan sebelum akhirnya nanti expert power-nya diberikan. Contoh dalam konteks organisasi dan industri, misalnya seorang staf yang punya expert power di bidang fungsional mereka, tapi mereka tidak punya expert power di luar bidang mereka. Misalnya engineers, mereka itu diberikan expert power dalam hal-hal teknis, tapi mereka tidak punya expert power dalam masalah personal atau humas. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada pendekatan kontingensi kekuasaan. Sebentar. Oke. Seperti pada bidang lain itu pendekatan kontingensi kekuasaan juga di sini ada, seperti yang dikatakan oleh Piver Simply bahwa kekuasaan itu berasal dari kekuasaan itu berasal dari keberadaan di tempat yang tepat. Sebagai salah satu tempat yang dimana itu manajer memiliki, sebentar ada gangguan. Cek. Oke. Dari prefer itu menggambarkan tempat atau posisi yang tepat dalam organisasi sebagai salah satu tempat di mana manajer itu memiliki satu kontrol atas sumber daya seperti anggaran, fasilitas fisik, dan jabatan miliknya yang digunakan untuk membina kolega dan juga pendukungnya. Yang kedua ada kontrol atau memiliki akses secara ekstensif
ke informasi tentang aktivitas organisasi mengenai preferensi dan penilaian orang lain, seperti apa yang terjadi dan siapa yang sedang terlibat. Yang ketiga ada otoritas formal. Uh, ada beberapa penelitian yang mendukung penelitian dari prefer simply di atas. Namun ada juga penelitian yang mengarah pada kesimpulan kontingensi sebagai berikut. Yang mana satu, semakin besar orientasi profesional dari anggota kelompok, semakin besar pula kekuatan relatif referent power yang mempengaruhi mereka. Yang kedua, semakin sedikit upaya dan minat para peserta berpangkat tinggi yang dikeluarkan untuk suatu tugas, maka lebih mungkin untuk peserta dengan pangkat lebih rendah mendapatkan kekuasaan yang relevan dengan tugas tersebut. Oke. Selanjutnya ada pengaruh dari target kekuasaan. Kebanyakan diskusi itu tentang kekuasaan selalu menyiratkan proses pengaruh sepihak dari agen ke target. Namun, semakin jelas bahwa kekuasaan melibatkan hubungan timbal balik antara agen dan target yang sesuai dengan perspektif kognitif sosial secara keseluruhan itu diambil dari sini. Hubungan kekuasaan dapat lebih dipahami dengan memeriksa beberapa karakteristik target. Nah, karakteristik berikut itu merupakan yang sangat penting untuk pengaruh target. Antara lain, A. Ketergantungan, di mana semakin besar ketergantungan target pada hubungan mereka dengan agen, seperti Masmu suaranya mati. oke baik, ketergantungan. A. Ketergantungan. Semakin besar ketergantungan target pada hubungan mereka dengan agen, seperti ketika target tidak dapat melarikan diri dari suatu hubungan, tidak melihat alternatif, atau menghargai penghargaan agen bahwa ia adalah unik, semakin banyak target yang akan terpengaruh. B. Ketidakpastian. Suatu penelitian telah menunjukkan bahwa semakin tidak yakin orang tentang kesesuaian atau kebenaran suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan mereka dipengaruhi untuk mengubah perilaku tersebut. Yang ketiga ada kepribadian. Ada sejumlah studi penelitian yang menunjukkan Masmu, bahwa ini ya, slide-nya nggak muncul. sebentar ya. Oke. Oke, sudah muncul. Udah.
Baik. Tadi yang ketiga, kepribadian. Untuk kepribadian ada sejumlah studi penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik kepribadian dan kemampuan itu mempengaruhi, dan beberapa penelitian ini jelas seperti yang tidak dapat mentolerir ambiguitas atau yang sangat cemas lebih rentan terhadap pengaruh, dan mereka dengan kelompok kebutuhan tinggi untuk berafiliasi itu lebih rentan terhadap pengaruh kelompok. Namun beberapa itu tidak, seperti hubungan positif dan negatif yang ditemukan di antara harga diri dan kemampuan untuk mempengaruhi. Selanjutnya D, kecerdasan. Hubungan antara kecerdasan dan kemampuan mempengaruhi sendiri itu tidak sederhana. Seperti halnya orang yang cerdas mungkin lebih mau mendengarkan, namun karena ia juga cenderung memiliki harga diri yang tinggi, ia juga mungkin lebih tahan terhadap pengaruh. Selanjutnya E, jenis kelamin. Meskipun secara tradisional umumnya dianggap bahwa wanita itu lebih cenderung menyesuaikan diri untuk mempengaruhi upaya daripada pria karena cara mereka dibesarkan. Namun sekarang ada bukti-bukti bahwa hal ini itu sedang mulai mengalami perubahan karena pandangan perempuan dan masyarakat tentang peran perempuan sudah mulai berubah. Ada sedikit perbedaan dalam pengaruh gender ini. Selanjutnya F, usia. Psikolog sosial secara umum menyimpulkan bahwa kerentanan terhadap pengaruh meningkat pada anak-anak hingga sekitar usia 8 atau 9 tahun, dan kemudian akan mulai menurun seiring bertambahnya usia hingga mulai remaja, dan setelah itu mulai mereda lagi. Yang selanjutnya ada budaya. Jelas sekali, nilai-nilai budaya itu suatu masyarakat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pengaruh masyarakatnya. Seperti halnya beberapa budaya dari budaya barat sendiri yang menekankan individualitas, perbedaan pendapat, dan keragaman. Yang hasilnya itu cenderung menurunkan daya terpengaruh. Sedangkan untuk budaya yang lain, seperti banyak budaya-budaya di Asia, yang mana menekankan keterpaduan, kesepakatan, dan keseragaman, yang membuat cenderung mendorong terjadinya daya terpengaruh. Oke, selanjutnya keseluruhan model kontingensi untuk kekuasaan. Banyak variabel kontingensi dalam hubungan kekuasaan selain target yang dapat disimpulkan dari pembahasan berbagai jenis kekuasaan seperti kredibilitas dan pengawasan. Semua variabel ini dapat diikat dan dikaitkan satu sama lain dengan keseluruhan model dari kontingensi. Menurut model kontingensi di bawah ini yang merupakan gabungan dari sumber-sumber kekuatan dari teori French dan Raven dengan sumber kekuatan menurut teori Kelman, yang pada saatnya itu mendukung 3 proses utama dari kekuasaan. Jadi, menurut model, target akan patuh untuk mendapatkan reaksi yang baik atau menghindari hukuman dari agen. Nah, ini adalah proses yang harus diandalkan oleh sebagian besar supervisor di organisasi kerja. Namun agar kepatuhan dapat bekerja, supervisor sendiri harus mampu memberi penghargaan atau hukuman yang memiliki kendali atas sarana untuk tujuan orang-orang mereka dan mengawasi mereka.
Baik, selanjutnya ada A. Compliance. Menurut model pada gambar tersebut, target akan patuh untuk mendapatkan reaksi yang baik atau menghindari hukuman dari atasan. Ini adalah proses yang harus diandalkan oleh sebagian besar supervisor di organisasi kerja. Namun, agar karyawan patuh dalam bekerja, supervisor sendiri harus mampu memberi penghargaan atau hukuman seperti yang tadi sudah dikatakan. Yang kedua ada identification. Orang akan mengidentifikasi bukan untuk mendapatkan reaksi yang baik dari agen sebagai kepatuhan, namun karena melakukannya dengan sendirinya. Nah, namun agar proses identifikasi ini berhasil, agen sendiri harus memiliki kekuatan referensi atau reference power yang sangat menarik bagi target dan menonjol. Selanjutnya ada internalization. Orang akan menginternalisasi karena adanya kesesuaian dengan struktur nilai mereka sendiri. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi, agar orang dapat menginternalisasi, agen sendiri harus memiliki kekuatan ahli atau legitimasi dan harus juga relevan. Proses penguasaan ini paling efektif menurut Kelman. Jadi, kekuasaan yang diinternalisasi memiliki dampak yang langgeng pada subjek. Pendekatan kontingensi kekuasaan. Kedua sisi kekuasaan. Menurut David McClellan menyebutkan bahwa ada dua jenis kekuatan utama, satu negatif dan satu positif. Kekuasaan yang negatif, antara lain, selama bertahun-tahun kekuasaan seringkali memiliki konotasi negatif. Istilah yang umum digunakan adalah haus kekuasaan yang mencerminkan perasaan negatif tentang kekuasaan. McClellan merasa bahwa penggunaan kekuasaan yang negatif ini dikaitkan dengan kekuasaan pribadi. Orang-orang dengan jenis kekuasaan ini sangat memperhatikan diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bisa maju. Mereka sangat terobsesi pada saya, seperti dalam saya akan terlihat baik jika proyek ini selesai, sehingga saya bisa mendapatkan kenaikan gaji dan promosi. McClellan merasa bahwa kekuasaan pribadi ini termasuk primitif dan memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Penggunaan kekuasaan yang negatif juga dapat muncul dalam situasi seperti pelecehan seksual di tempat kerja. Kemudian kekuasaan yang positif yaitu kontras jenis lain dari kekuasaan yang diidentifikasi oleh McClellan adalah kekuasaan sosial yang ditandai dengan perhatian pada tujuan kelompok untuk menemukan
tujuan yang akan menggerakkan orang untuk membantu kelompok agar merumuskannya, untuk mengambil inisiatif dalam menyediakan anggota kelompok dengan cara mencapai tujuan tersebut, dan untuk memberi anggota kelompok perasaan kekuasaan dan kompetensi yang mereka butuhkan untuk bekerja keras terhadap tujuan tersebut. Dengan kata lain, tipe kekuasaan sosial sangat berorientasi pada kami, seperti dalam kami akan memiliki unit terbaik di perusahaan dan kami akan semua menuai hasilnya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kasus khusus mengenai empowerment atau pemberdayaan atau the special case of empowerment. Jadi di sini ada kompleksitas pemberdayaan atau the complexity of empowerment. Jadi pemberdayaan itu mengasumsikan bahwa karyawan bersedia menerima tanggung jawab dan meningkatkan proses dan hubungan kerja sehari-hari mereka. Lalu banyak perusahaan sekarang menemukan bahwa pelatihan pemberdayaan bisa sangat berguna dalam menunjukkan kepada karyawan bagaimana berpartisipasi lebih aktif dan mewujudkan sesuatu. Ada juga bukti penelitian empiris bahwa partisipasi merupakan bagian dari program pemberdayaan. Kinerja manufaktur akan meningkat dan manajer merasa bahwa mereka memang benar diberdayakan. Next. Dalam kompleksitas pemberdayaan ini yang pertama ada implikasi inovasi atau innovation implication, yaitu pemberdayaan mendorong inovasi karena karyawan memiliki kewenangan untuk mencoba yang baru, ide yang baru dan membuat keputusan yang menghasilkan cara baru dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah dalam suatu perusahaan, barang konsumen diutamakan. Dua insinyur menggunakan status mereka yang diberdayakan untuk merancang dan menguji produk rumah tangga baru. Setelah menghabiskan lebih dari $25.000 untuk proyeksi tersebut, mereka menyadari produk tidak berjalan sesuai harapan. Desainnya salah, performanya buruk. Keesokan harinya, presiden perusahaan memanggil mereka berdua. Saat mereka masuk kantor eksekutif, mereka menemukan bahwa mereka adalah tamu kehormatan di sebuah pesta. Presiden perusahaan dengan cepat menjelaskan bahwa dia menghargai semua usaha mereka meskipun tidak berhasil. Dengan mendorong upaya inovatif mereka melalui pemberdayaan, Presiden membantu memastikan bahwa kedua karyawan ini akan terus berlanjut membawa ide-ide baru ke pasar. Jadi iklim inovasi ini sangat difasilitasi oleh pemberdayaan untuk memberdayakan karyawan. Yang selanjutnya ada Yang selanjutnya ada akses ke informasi atau access to information. Jadi ketika karyawan diberi akses ke informasi sebagai bagian penting dari pemberdayaan mereka, kesediaan untuk bekerja sama akan meningkat. Contohnya, di perusahaan seperti General Mills, karyawan diberi informasi apapun yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dan meningkatkan produktivitas. Ini mencakup informasi sejauh laporan laba rugi, proses manufaktur, dan prosedur pembelian. Selain itu, jika karyawan menginginkan pelatihan tambahan, meskipun itu pelatihan di luar pekerjaan utama mereka, itu akan disediakan. Jadi sebagai hasil dari aksesibilitas ini ke informasi, tim kerja mampu mengelola dan mengendalikan operasi lebih efektif daripada di bawah birokrasi hierarkis lama dan rahasia. Dengan nilai budaya buku terbuka dan teknologi internet, memberdayakan karyawan agar memiliki semua informasi organisasi dan pengetahuan tersedia untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan secepat mungkin. Next. Selanjutnya adalah akuntabilitas dan tanggung jawab atau accountability and responsibility. Jadi meskipun karyawan diberdayakan untuk membuat keputusan, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas hasilnya. Lalu akuntabilitas ini tidak dimaksudkan untuk menghukum kesalahan atau untuk menghasilkan hasil yang langsung dalam jangka pendek. Sebaliknya,
Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa karyawan memberikan upaya terbaik mereka, bekerja menuju kesepakatan atas tujuan, dan berperilaku secara bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Lalu karyawan yang diberdayakan merasa bahwa kita berada dalam hal ini bersama-sama dan hampir dipaksa untuk bertindak secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah kepercayaan adalah suatu keharusan dalam organisasi yang terbuka dan diberdayakan saat ini. Yang ketiga, political implication of power. Halo, suara saya masuk gak? Masuk, no. Oke. Ketiga, political implication of power. Next. Halo, ngelek. Oke, perspektif politik kekuasaan dalam organisasi. Perspektif politik organisasi berangkat dari model rasional dan idealis. Walter North menghalau beberapa impian yang ideal, terstruktur secara rasional dan organisasi humanistik dengan menunjukkan beberapa realitas nyata dari kekuatan politik. Walter North menyarankan 4 postulat kekuasaan dalam organisasi yang membantu fokus pada realitas politik, yaitu yang pertama, organisasi terdiri dari koalisi yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya, energi, dan pengaruh. 2. Berbagai koalisi akan berusaha melindungi kepentingan dan posisi pengaruh mereka. 3. Distribusi kekuasaan yang tidak merata itu sendiri memiliki efek yang tidak manusiawi. 4. Penerapan kekuasaan dalam organisasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan kekuasaan dalam sistem nasional yang lebih besar. Okay, next. Politik organisasi saat ini akan terus berkembang. Sifat dan caranya itu akan berubah seiring waktu. Penelitian tentang politik organisasi telah mengidentifikasi beberapa bidang yang secara khusus relevan dengan sejumlah mana organisasi bersifat politis. Area ini bisa diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sumber. Ada hubungan langsung antara jumlah politik dan seberapa kritis dan langkah sumber daya. Selain itu, politik akan didorong ketika ada informasi tentang sumber daya baru yang tidak diklaim. 2. Keputusan. Keputusan yang ambigu, keputusan yang tidak disetujui, dan keputusan strategis jangka panjang yang tidak pasti akan mengarah pada lebih banyak politik daripada keputusan rutin. 3. Tujuan. Semakin ambigu dan kompleks tujuannya, semakin banyak politik di sana. 4. Teknologi dan lingkungan eksternal. Secara umum, semakin kompleks teknologi internal organisasi, semakin banyak pula politik yang akan muncul.
Hal yang sama berlaku organisasi yang beroperasi di lingkungan eksternal yang bergejolak. 5. Pergantian, reorganisasi atau upaya pengembangan organisasi yang direncanakan atau bahkan perubahan tidak terencana yang dibawa oleh kekuatan eksternal akan mendorong politik bermanuver. Situasi yang dihadapi organisasi saat ini membuat mereka lebih politis dan permainan kekuasaan menjadi semakin penting. Miles menyatakan, singkatnya, kondisi yang mengancam status yang kuat atau mendorong upaya mereka yang ingin meningkatkan basis kekuatan mereka akan merangsang intensitas politik organisasi dan meningkatkan proporsi perilaku pengambilan keputusan yang dapat diklasifikasikan sebagai politik yang bertentangan dengan rasional. Selanjutnya, ada strategi khusus untuk akuisisi kekuasaan. Terdapat beberapa strategi spesifik yang dapat membantu anggota organisasi mendapat kekuasaan secara lebih efektif, yaitu yang pertama ada strategi informasi. Strategi ini menargetkan pengambilan keputusan politik dengan menyediakan informasi melalui lobby atau menyediakan kertas posisi atau laporan teknis. Yang kedua, ada strategi insentif keuangan. Strategi ini menargetkan pengambil keputusan politik dengan menyediakan dana insentif seperti honor untuk berbicara atau perjalanan berbayar. Yang ketiga, ada strategi pembangunan konstituensi. Strategi ini menargetkan pengambil keputusan politik secara tidak langsung melalui dukungan konstituen seperti mobilisasi akar rumput karyawan, pemasok, pelanggan, atau konferensi pers. Lalu ada juga taktik politik lainnya, yaitu yang pertama, taktik tekanan. Taktik ini menggunakan tuntutan, ancaman, atau intimidasi untuk meyakinkan orang untuk memenuhi permintaan atau untuk mendukung proposal. Yang kedua, ada banding ke atas, yaitu membujuk orang bahwa permintaan telah disetujui oleh manajemen yang lebih tinggi atau menarik manajemen yang lebih tinggi untuk bantuan agar permintaan dipenuhi. Ketiga, ada taktik pertukaran dengan membuat janji eksplisit atau implisit jika proposalnya didukung atau dipenuhi, maka akan mendapat imbalan atau manfaat. Yang keempat, ada taktik koalisi dengan cara mencari bantuan orang lain untuk membujuk orang melakukan sesuatu. Yang kelima, ada taktik yang menyenangkan, berusaha menaikkan suasana hati agar berpikir secara positif sebelum akhirnya menyuruh melakukan sesuatu. Lalu yang keenam ada bujukan rasional. Bujukan rasional menggunakan argumen logis dan bukti faktual untuk meyakinkan orang. Lalu yang ketujuh ada banding yang penuh inspirasi. Membuat permintaan atau proposal emosional yang membangkitkan semangat, antusiasme, dan menarik nilai-nilai atau cita-cita dengan meyakinkan bahwa orang yang dituju bisa melakukannya. Lalu yang terakhir ada taktik konsultasi dengan mencari partisipasi orang dalam membuat keputusan atau perencanaan bagaimana menerapkan kebijakan, strategi, atau perubahan yang diusulkan. Selain itu, ada salah satu daftar strategi yang lebih komprehensif dan relevan untuk memberi wawasan tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi modern berasal dari Dubrin, yaitu yang pertama, pertahankan aliansi dengan orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Karena aliansi itu sangat penting bagi akuisisi kekuasaan dan dapat berguna dalam suatu organisasi. Yang kedua, rangkul atau hancurkan. Jadi kita punya pilihan dua sikap, yaitu sambut dengan hangat atau pecat. Jangan menanggung-nanggung, karena kalau kita hanya menurunkan mereka itu bisa jadi kesal dan bersatu untuk melawan. Sementara jika dipecat, mereka akan menjadi tidak berdaya. Lalu yang ketiga adalah bagilah dan atur. Strategi ini dapat diterapkan pada perolehan kekuasaan dalam organisasi karena asumsinya mereka yang tidak terbagi akan membentuk koalisi sendiri. Lalu yang keempat, manipulasi informasi rahasia. Anggota organisasi yang lihai secara politik dapat mengontrol informasi secara berhati-hati untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu yang kelima ada lakukan pertunjukan dengan cepat. Berikan penampilan yang baik pada beberapa proyek atau tugas untuk segera mendapat perhatian orang. Lalu selanjutnya ada kumpulkan dan gunakan surat hutang. Pencari kekuasaan harus melakukan kebaikan, tetapi membuatnya jelas bahwa mereka berhutang sesuatu
dan akan diharapkan membayar bila diminta. Selanjutnya ada hindari keterlibatan tegas atau fabianisme. Ini adalah strategi untuk berjalan lambat dan santai, perlahan tapi pasti, dapat mendapatkan kerjasama dan kepercayaan dari orang lain. Lalu selanjutnya ada menyerang dan menyalahkan orang lain. Taktik ini membuat orang lain terlihat buruk untuk membuat diri sendiri terlihat baik. Itu tidak etis dan tidak dapat diterima, tapi juga merupakan praktik umum dalam organisasi. Selanjutnya ada melakukan kemajuan satu langkah. Strategi ini melibatkan pengambilan satu langkah pada satu waktu, alih-alih mencoba mendorong keseluruhan. Satu perubahan kecil yang bisa menjadi pijakan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan hal yang lebih besar. Selanjutnya ada menunggu krisis. Hal-hal harus menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Artinya, dengan adanya kabar buruk akan mendapat banyak perhatian. Saat itulah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, ambil konsultasi dengan hati-hati. Strategi ini lebih mementingkan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan daripada mendapatkannya. Jika tidak berhati-hati, hal tersebut dapat mengikis kekuasaan yang sudah didapatkan. Lalu yang terakhir, waspadai ketergantungan sumber daya. Mengontrol sumber daya yang dibutuhkan orang atau departemen lain menciptakan daya tawar yang cukup besar. Karena individu yang paling kuat ialah mereka yang menyumbangkan sumber daya yang berharga. Final word on power and politics. Pedoman untuk membantu mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh politik organisasi terhadap etika dari suatu organisasi. Yang pertama ada jaga jalur komunikasi tetap terbuka luas. Yang kedua ada tingkah laku etis non-politik sebagai panutan. Yang ketiga berhati-hati terhadap pemain game yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang keempat lindungi kepentingan privasi individu. Lalu yang terakhir selalu menggunakan penilaian apakah ini adil. Lalu dampak dari adanya kekuasaan dan politik yang dibawa secara ekstrim yaitu efek disfungsional seperti moral yang melemah, pemenang dan korban yang diciptakan, serta energi dan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan serangan dan melakukan serangan balik alih-alih berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.